Ya. Oke, pertanyaan begini. Kalau kita sudah baca ini, pertanyaannya, siapa yang nurutin siapa? Ayo baca, siapa yang nuruti siapa? Ayo, gila nggak? Orang Jawa bilang gila ini. Masa Tuhan nurutin manusia? Tapi kenyataan, percayakah saudara, inilah Tuhan yang kita panggil Papa. Dan juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kata kuncinya di ayat kalimat terakhir. Ada kata apa itu? Kalimat terakhir. Nah, aku mengenal engkau. Coba, suatu kali misalnya ada di antara kita ke Jakarta. Terus balik lagi ke Sydney, kita cerita, wih, kamu tahu nggak? Waktu gua di Jakarta, SBY ngajak gua makan siang. Kira-kira orang komentarnya apa waktu dengar cerita kita ngomong begitu? Coba jawab. Gila. Mimpi lu. Tapi misalnya suatu hari, ya teman kita sudah pulang ke sini, tiba-tiba di Sydney Morning Herald ada kabar, ada mahasiswa Indonesia yang tinggal di Sydney tanggal ini diajak makan siang oleh SBY. Apa bedanya pemberitaan ini? Ngerti maksudnya? Jadi kalau yang ngomong itu yang orang pentingnya, aku mengenal engkau. Bukan Musa yang berkata kepada semua orang, aku kenal Tuhan, aku kenal Tuhan. Bukan Musa, tapi justru Bapa yang bicara, aku mengenal Musa. Ngerti contoh ini? Nah saudara, seperti itu Papa mau dalam hidup kita. Sampai dia berkata, I know you. Nah, tidak ada persyaratan. Doa pagi 4 bulan, jam 4 pagi, misalnya gitu. Baca Alkitab 10 pasal tiap hari. Kamu beri persembahan $1.000 sekali. Berapa bulan? Enggak ada syaratnya. Untuk masing-masing kita bisa sampai kepada taraf ini. Syarat cuma satu. Hanya satu yang kita baca. Saya ulang lagi. Sampai kita bisa sampai pada stage ini. Bahwa dia mengenal kita. Lalu Papa menuruti kita. Apa yang kita minta dia lakukan. Enggak main-main. Papa bisa mendengar. Kita argue dengan dia. Mengungkapkan pendapat, plea kata itu. Kenapa? Sederhana sekali yang Papa ingin atas kehidupan kita. Maka itu saya ulangi lagi, kekristenan itu bukan agama, dan Tuhan yang kita sembah beda dengan semua Tuhan yang ada di dunia ini. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21. Kita lihat. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh, ada kata apa? Hidup bergaul dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya, Enoch walked with God. Nggak main-main. Berapa ratus tahun? 300 tahun lagi ada kata itu. Saudara, orang bergaul dengan seseorang 2 minggu saja, nggak putus-putus. Kenal nggak dengan orang itu? Kenal. Dalam seluruh kitab suci kita, itu tidak ada kata sembahyang, berdoa, pray, itu nggak ada. Yang ada adalah tulisan-tulisan begini. Henokh bergaul, Daud bertanya, Musa berkata. Jadi betul-betul ada pergaulan. Nggak ada kata doa atau sembahyang, tidak ada. Nah, kalau setiap hari kita bisa bergaul dengan Papa kita, hidup itu luar biasa. Saya lanjutkan. Ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henokh bagaimana? Hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Salah seorang baca pasal 6 ayat 9 tentang Nuh. Sama. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul lagi. Bayangkan saudara. Ayo, Tuhan mana di dunia ini? Agama apa yang Tuhannya bisa bergaul, bisa begitu dekat dengan manusia, kecuali Tuhan kita? Maka itu Kristen itu bukan agama. Dalam kita bergaul dengan Papa kita nggak pakai ritual, nggak ada ritualnya. Tahu ya kata ritual ya? Tata cara keagamaan. Tidak.
Betapa hebatnya Bapak kita itu. Nah, pasti ada yang tanya kepada saudara, lalu bagaimana caranya bergaul? Sebetulnya pertanyaan itu harus ditanyakan. Tapi kita semuanya ngerti, bergaul itu ya sering ngomong, sering ketemu. Betul nggak? Bayangkan dalam zaman cyber begini, saudara sering dengar bukan? Ada orang kawin gara-gara ketemu di internet. Itu kan tidak masuk akal secara logika. Tapi kenyataannya itu luar biasa. Kami di Brasil itu dengan kesaksian luar biasa. Ada satu anak Indonesia, anak perempuan, orang Toraja. Dia bisa chatting dengan satu anak Brasil, anak muda Brasil. Ringkas cerita, mereka menikah. Dan hebatnya nggak pernah ketemu. Jadi keluarga pihak laki datang ke Indonesia untuk melamar, langsung besoknya nikah. Dan mereka ngurus semua surat dan istri dibawa ke Brasil. Waktu istri saya dengar itu bilang, nekat kamu, nggak kenal apa-apa, berhasil lagi, kamu usah begitu. Dan lebih luar biasa lagi, itu betul-betul hebat. Si istri itu langsung diuruskan dapat nama dari keluarga laki, hanya untuk apa? Supaya dia dapat warisan. Itu membuat kami itu heran. Dari keluarga pihak laki bisa begitu percaya pada orang Indonesia. Jadi bukan cuma jadi istri, tapi dianggap ada hubungan keluarga di situ. Nah, waktu kami dengar cerita itu, tapi hebat. Itu nggak pernah ketemu langsung, cuma chatting internet. Lama sih mereka 3 tahun mereka dalam hubungan itu. Bayangkan, nggak ketemu, tapi bisa percaya. Seharusnya gitu juga. Kan kita nggak pernah lihat papa kita. Betul, kita nggak pernah ketemu dia. Kalau orang aja bisa lewat internet bisa ngomong-ngomong, percaya. Kenapa dengan dia kita nggak percaya? Jadi caranya untuk membuat kita bisa bergaul dengan dia simpel. Hadirkan dia. Anggap dia ada dengan kita ini. Katakan amin. Anggap dia ada dengan kita. Saudara pernah tahu nggak? Yang menyebut diri Immanuel itu cuma Tuhan kita. Betul? Tidak ada Tuhan lain di dunia yang menyebut diri Immanuel. Itu cuma Tuhan kita. Maka itu, kalau semua agama di dunia ini, ketika umatnya sembahyang lalu kentut, itu batal, saudara. Harus ulang dari depan lagi. Loh benar itu, masa nggak pernah tahu? Aneh bukan? Tapi itu kenyataan. Oh, nggak boleh mereka sembahyang itu kentut, harus ulang. Bahkan ada berapa harus cuci lagi, bersihkan lagi. Waduh, repotnya. Nah, tapi papa kita enggak loh. Maaf, sambil berak pun kita sembahyang, boleh nggak? Coba jawab. Ayo jawab, boleh tidak? Boleh. Nah, itulah bergaul. Amin, hadirkan dia, hadirkan dia. Saudara di train, saudara di bus, saudara di jalan apa, ngomong, hadirkan dia. Orang-orang yang pertama kali kumpul saya, yang belum tahu, itu akan kaget dengan cara saya itu. Mereka itu, kok saya ini sama kumpul kamu nggak pernah lihat kamu sembahyang? Maksud kamu sembahyang bagaimana? Saya tanya begitu. Karena buat saya doa itu nggak harus tutup mata, nggak harus duduk berjam-jam, tidak. Karena surat Paulus berkata 24 jam sehari tidak putus dengan Bapak kita. Hadirkan dia sebagai teman. Tahun 70-an saya baca bukunya Billy Graham, 3 buku. Judulnya itu untuk anak-anak muda. Anda bertanya, Billy Graham menjawab, itu buku bagus, saya sudah nggak diterbitkan lagi. Nah, salah satu pertanyaannya adalah anak remaja. Dia berkata gini, saya sudah lahir baru, sudah born again. Nah, cuma saya tuh punya masalah. Teman-teman saya sering ngajak saya ke disco, begitu. Terus apa saya boleh? Jawabannya bagus. Jangan tanya saya, anak muda. Tanyakan Yesusmu yang di dalam kamu. Tanya dia. Kalau ke disco, Yesusnya bagaimana? Ngerti pertanyaan jawaban itu? Luar biasa. Nah, kalau kamu ngerasakan apa hati Yesus, ya udah ikuti. Nah, seperti itu, saudara. Jadi hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Anggap dia jalan bersama dengan kita. Maka kalau dalam bahasa Inggris, Enoch walked with God 300 years. Jalan, bergaul itu berjalan bersama. Apa saja. Saya beri kesaksian lagi, karena kesaksian ini kami tuh heran. Bulan September yang lalu, Ivan ini telepon saya untuk ngajak cruise. Jadi dari Sydney ke Auckland itu 2 minggu. Dan bayarnya murah lagi, 1.100 US. Nah, 1.100 US 2 minggu 14 malam di kapal itu murah sekali, karena itu bintang 5.
Kalau naik cruise itu makan bisa sampai mati nggak apa-apa. Sebab restoran itu buka 24 jam. Wih, itu ngeri sekali.